Sang ibu memilih untuk melanjutkan hidup tanpa mereka dan meninggalkan Randy serta kedua orang saudaranya bersama sang ayah. Randy, mama senang badai ini digawe. Cassandra ngepulan ciki. Terus KTT sareng ka abi masihan aci 10.000. Terus masihan aci teh ini teh karena motor, karena ojek. Tapi duka kamana mama ayeuna. Bahkan 6 bulan lalu, ayah mereka pergi tanpa pamit. Meski sempat memberi kabar melalui telepon, namun kini keberadaannya tak dapat diketahui dengan pasti. Abi pernah nyobaan nelpon ke si bapak, tapi tak aktif. Dukan terus di gentos kartuna dukan can. Kepergian kedua orang tuanya tentu mendatangkan beban tambahan bagi Randy dan juga kakaknya Resti. Ibu mereka pergi meninggalkan beban hutang yang membuat pundak kecil mereka semakin rapuh dan terpuruk. Sedangkan sang ayah pergi tanpa meninggalkan apapun untuk mereka. Da ini maneh na senangus eueuh ayeuna mah. Lo cek abi teh keng ka abi we kasih mama cek teh. Isulan ngopang mentakeun cenah ku maneh. Berah ku abi cek teh ku uwe. Papang getarat cek jeung abi mah. Bagi Randy dan kedua saudaranya, beras 1 kilogram cukup untuk menjadi pengisi perut mereka selama beberapa hari ke depan. Sebuah berkah yang tak ternilai bagi Randy, Resti, dan Sandra. Karena seringkali mereka tak dapat menyantapnya. Bahkan terkadang, ketiganya rela menahan lapar hingga mereka punya uang hasil mengondol sisa panen. Namun tengonol abi tara gaduh acis. Salik di kelas, lamun istirahat sami salik di kelas. Atanapi main bal sareng bararudak. Geus biasa abi tara makal sakola. Dek tegaduh artos. Randy hanya berharap ia bisa melanjutkan pendidikan agar dapat menyongsong masa depan cemerlang. Hati kecilnya bertekad, ia harus dapat mengantarkan Sandra menuju kehidupan yang lebih baik. Kalau yang abi mah diteraskeun sakola. Sareng nyakolakeun Sandra tapi tegaduh acisna kanggo nyakolakeun Sandra kanggo meser etana saragam Sandra sareng kantong sepatu bukuna. Rasa tanggung jawab terhadap kedua saudara perempuannya membuat Randy hanya pasrah terhadap kemungkinan yang kelak akan ia hadapi. Hidup mandiri tanpa kasih sayang orang tua yang mengiringi langkahnya seringkali memupuskan harapan yang hinggap dalam hati kecilnya. Seandainya bisa, ia ingin dapat menjalani hari-hari seperti layaknya seorang anak pada umumnya. Sedih. Hoyong upami ninggal anu sepedahan hoyong sepeda miringan. Mun tegaduh sepeda mah namutan ke batur, tapi mun dicanak tak sedih. Hoyong sepedahan kene. Pagi hari selama Randy menunaikan kewajibannya bersekolah, Resti sang kakak berupaya mencari tambahan nafkah. Ia membantu seorang tetangga menjajakan kue-kue tradisional bersama gorengan seperti kehu, tempe, dan bala-bala. Di jalan teh 1,5 tahun, di jalan teh rai teh ngurus, sasaha, abi hoyong pas batur, rai abi hoyong aya ngurus. Di antara makanan yang Resti tawarkan adalah kue pipis. Camilan tradisional ini berbahan baku utama singkong dan gula merah. Untuk membuatnya, singkong yang telah dikupas dan dicuci bersih diparut. Langkah selanjutnya adalah memarut daging buah kelapa serta membuat irisan gula merah.
Kue pipis tidak diberi tambahan bumbu penyedap dan garam. Oleh karena itu, agar lebih lezat, kue pipis dapat diberi tambahan parutan kelapa. Kedua bahan ini kemudian diaduk hingga merata untuk dijadikan isian pada kue pipis. Setelah bahan-bahan untuk membuat kue pipis lengkap, tahap selanjutnya adalah membungkusnya dengan menggunakan daun pisang. Aroma yang dihasilkan oleh daun pisang ketika dikukus juga dapat meningkatkan cita rasa kue legit ini. Ketika membungkus adonan, parutan singkong diletakkan pada daun pisang terlebih dahulu. Diikuti adonan campuran gula dan kelapa parut. Baru kemudian, daun pisang dilipat atau dibentuk sesuai dengan selera. Terakhir, semua adonan yang telah terbungkus daun pisang pun dikukus dengan menggunakan api sedang dan waktu kurang lebih 30 menit. Dengan cara ini, parutan singkong dapat tanam. Resti terpaksa berhenti sekolah saat ia hampir menyelesaikan pendidikan dasarnya. Dan kini ia harus menjalani hidup dengan berjualan makanan keliling. Sebagaimana Randy, sebelumnya Resti juga mencoba memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memungut sayuran sisa panen agar dapat memperoleh uang. Abdi sekolah udah bikin ke kelas 5. Abdi teh hoyong sekolah deui. Kawas batur. Nah, hari abdi nasib teh bet kieu-kieu teuing. Ya cobaan ti Allah ni agung. Ku abdi diridokeun cobaan ti Allah. Mudah-mudahan tong lami cobaanna. Mudah-mudahan Bapak sareng Mama pacepong deui. Ketika berjualan, Resti tak dapat meninggalkan Sandra seorang diri di rumah karena Randy belum pulang sekolah. Terpaksa ia harus mengajak si bungsu turut serta. Mama ninggalkeun Abi sareng Sandra Randy. Umurna Sandra 1,5 tahun. Nah, Mama bet ninggalkeun Abi. Abi teh hoyong kawas batur. Gaduh Mama sareng Bapak. Beruntung, Sandra sangat pengertian dan jarang rewel. Ya besarnya sabarahan 500-an. Seolah bisa merasakan beban sang kakak, tak sekalipun Sandra mengeluh dan tetap mengiringi langkah sang kakak kemanapun perginya. Bahkan ia tak pernah menuntut sesuatu di luar kemampuan Resti. Kehilangan sosok seorang ibu membuat Sandra sangat bergantung pada Resti sang kakak. Sehingga kemanapun kaki Resti pergi, Sandra selalu tak bisa lepas. Resti harus merelakan masa depannya untuk mengurus dan menjadi pelindung bagi sang adik. Di usianya yang baru menginjak 14 tahun, ia harus turut menanggung beratnya beban hidup yang semestinya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Hampir sekitar 3 tahun sudah, sang ibu pergi meninggalkan ia dan adik-adiknya. Kerinduan terhadap sang ibu dan kembalinya sosok ayah seringkali tak terbendung dan semakin menambah kepedihan dalam hatinya. Abi ngabatur bareng jalan-jalan. Nah hari abi henteu.
Resti sempat mendapatkan kabar bahwa ibunya yang telah lama pergi datang kembali ke rumah orang tuanya. Namun ia terpaksa harus menelan pahitnya kekecewaan ketika akhirnya Resti berhasil menemui sosok yang paling ia rindukan. Sama tetangga Resti, senam mamah ayah di dia. Wah, mohon senayu, senam badeka itu barang sana sarang tetes, na beri teteh ke kebon. Hayu yuk, bari abi hoyong penak sarang mama. Ari atas penak nah abi tadi aku anakku mama. Tadi aku nangis. Si mama senang. Aku mahat abi tadi aku anak senang. Tak seberapa hasil yang diperoleh dari berjualan. Terkadang, makanan yang ia jajakan tidak semuanya dapat memenuhi selera pelanggan, sehingga ia hanya menerima upah sedikit. Lamun saya pasihana ya 4.000, ya 5.000, lamun teh saya 2.000, tawa 1.500. Ikhlas meskipun abi di pasihan artos 5.000, 4.000, tapi ku abi tetap dipasarkan kanu minyak sareng asin. Kami emang dapat menikmati nasi merupakan karunia tak ternilai bagi Resti dan adik-adiknya. Karena terkadang mereka sampai harus menahan lapar dan menjalani hari dengan perut tanpa isi. Jika demikian, hanya kebaikan tetangganya lah yang menjadi harapan ketiga bersaudara ini. namun teu aya beras. Mungkinan ubi ka tetangga.